Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang kelebihan salat sunat rawatib yang posisinya tidak disunatkan untuk dikerjakan secara berjamaah dibandingkan dengan salat sunat tarawih yang disunatkan untuk berjamaah. Sebenarnya, hukum dasarnya adalah salat sunat yang disunatkan untuk dikerjakan secara berjamaah itu lebih afdal, lebih bagus dibandingkan dengan salat sunat yang tidak disunatkan untuk berjamaah. Namun, ada juga salat sunat yang tidak disunatkan untuk berjamaah tetapi posisinya lebih afdal ataupun derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan salat sunat yang disunatkan untuk berjamaah. Dalam hal ini adalah salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah itu adalah salat sunat rawatib, yaitu salat yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah salat fardu. Sementara salat sunat yang disunatkan untuk berjamaah dalam hal ini adalah salat sunat tarawih. Jika kita berpijak kepada pendapat yang mengatakan salat sunat tarawih itu disunatkan untuk berjamaah, jadi posisi ataupun keadaan salat sunat rawatib yang tidak disunatkan untuk berjamaah itu lebih afdal dibandingkan dengan salat sunat tarawih yang disunatkan untuk berjamaah. Nah, ini adalah berdasarkan pendapat ashah, yaitu pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i. Artinya ada mukabil daripada pendapat ashah, lawan daripada pendapat yang kuat ataupun pendapat yang tidak kuat. Nah, pendapat yang kuat mengatakan bahwa salat sunat rawatib yang tidak disunatkan untuk berjamaah itu lebih afdal daripada salat sunat tarawih yang disunatkan untuk berjamaah. Salat sunat tarawih, andai kata kita berpijak kepada pendapat yang mengatakan disunatkan untuk berjamaah. Karena ada pendapat yang mengatakan tidak disunatkan berjamaah. Oke, alasan daripada pendapat ashah ini ataupun pendapat kuat adalah dikarenakan salat sunat rawatib itu dimuwadhabahkan selalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah selalu mengerjakan salat sunat rawatib, tidak pernah beliau tinggalkan. Karena hal inilah maka posisi salat sunat rawatib sekalipun tidak disunatkan untuk berjamaah, dia lebih tinggi derajatnya, dia lebih afdal dibandingkan dengan salat sunat tarawih yang disunatkan berjamaah. Karena Rasulullah tidak selalu mengerjakan salat tarawih dalam keadaan berjamaah. Ada juga Rasulullah mengerjakannya secara sendiri. Sementara pendapat mukabil ashah ataupun lawan daripada pendapat kuat yang mengatakan bahwa lebih afdal tarawih dibandingkan dengan rawatib, pendapat ini mengemukakan alasannya adalah dikarenakan salat sunat tarawih itu disunatkan berjamaah. Beda dengan salat rawatib tidak disunatkan berjamaah. Artinya, dari sisi disunatkan berjamaahnya salat tarawih, maka dia memiliki posisi ataupun derajat yang lebih tinggi dibandingkan rawatib yang tidak disunatkan berjamaah. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang lain. Andai kata kita berpijak kepada pendapat yang mengatakan bahwa salat sunat tarawih itu tidak sunat dikerjakan secara berjamaah, dan kemudian kita bandingkan dengan salat rawatib, maka dalam hal ini salat sunat rawatib yang tidak disunatkan berjamaah maka posisinya lebih afdal dibandingkan salat sunat tarawih yang tidak disunatkan berjamaah. Ini secara ittifaq, artinya tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf pendapat yang mengatakan afdalnya salat rawatib dibandingkan dengan salat sunat tarawih. Nah, yang ada perbedaan pendapat tadi ashah dan mukabilnya, yang mana ashah mengatakan afdalnya salat sunat rawatib dibandingkan tarawih. Ini andai kata kita berpijak kepada pendapat yang mengatakan salat tarawih itu disunatkan berjamaah. Jadi jika kita berpijak kepada pendapat yang mengatakan salat tarawih tidak disunatkan berjamaah, maka di sini tidak ada khilaf pendapat yang mengatakan tentang afdalnya salat sunat rawatib dibandingkan dengan salat tarawih. Demikianlah pembahasan ataupun penjelasan singkat. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang afdalnya ataupun lebih tingginya derajat salat sunat rawatib dibandingkan dengan salat sunat tarawih.
Demikianlah, semoga bisa menambahkan informasi dan bisa kita amalkan. Dan akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.